Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan kisah seorang pemuda. Pemuda ini mempunyai seorang pacar, tetapi di perjalanan kisah cinta mereka berakhir di tengah jalan karena pacar pemuda tersebut dijodohkan oleh orang tuanya. Hingga kemudian sang pemuda ini bolak-balik ke dukun untuk minta pertolongan agar orang tua pacarnya itu merestui hubungan mereka. Namun, kenyataan yang harus dihadapi pemuda ini sangatlah pilu karena orang tua dari pacarnya ini tetap saja tidak merestuinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Awal kisah, ada seorang pemuda yang hidup di ibu kota. Dia mengadu nasib untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dia mempunyai pengalaman hidup yang lumayan mengenaskan. Di suatu waktu, dia pergi ke Mbah Dukun untuk meminta pertolongan. Namun, dari apa yang diharapkan dan dia inginkan sama sekali tidak didapatkannya. Sebut saja namanya Dodi. Dia hidup di kerasnya ibu kota yang jauh dari keluarga. Dodi ini bekerja di sebuah pabrik tekstil yang gaji setiap bulannya lumayan besar, cukup untuk mencukupi kebutuhannya. Sudah 2 tahun, Dodi hidup sendiri di sebuah kontrakan kecil demi mencari rupiah. Selayaknya pemuda pada umumnya, Dodi ini mempunyai pacar bernama Fitri. Mereka merajut kasih semenjak bekerja di pabrik itu sampai sekarang dan mereka berpacaran hampir 2 tahun lamanya. Dodi mengharapkan agar hubungannya lancar sampai ke jenjang pernikahan. 2 tahun perjalanan cinta Dodi dan Fitri, lika-likunya dihadapi mereka dan segala rintangan mereka terjang. Dodi ini sering berkunjung ke rumah keluarganya Fitri dan Dodi pun diterima dengan baik. Namun, baiknya keluarganya Fitri tidak seperti yang diharapkan. Hasil baik kebaikan orang tuanya Fitri sebenarnya hanya selayaknya seorang tamu atau teman dari anaknya yang tidak diinginkan kehadirannya. Tanpa sepengetahuan Dodi dan tanpa sepengetahuan Fitri, Fitri ternyata sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Sewaktu Dodi mendengar kabar kalau Fitri akan dijodohkan oleh orang tuanya, sangat-sangat terkejut. Fitri sendiri berkata, "Saya pun tidak tahu kalau orang tua saya ternyata menjodohkan saya dengan orang lain. Saya sebagai anak juga bingung. Kalau tidak nurut sama orang tua, nanti dibilang anak durhaka. Sementara hubungan kita saja tidak ada restu dari orang tuaku." Dodi yang mendengar penjelasan dari Fitri sangat tidak terima. Hubungan kita selama bertahun-tahun itu artinya apa? Apakah hanya karena dijodohkan, terus kamu tidak mau lagi denganku? Kata Dodi ngomong sama Fitri. Fitri menjawab sembari menundukkan kepala dengan meneteskan air mata. Dia bingung harus bagaimana. "Jujur, saya mencintaimu. Dan saya pun mengharapkan kalau kamu itu menjadi pendamping hidupku. Tapi pada kenyataannya, aku harus menerima pinangan orang lain demi kedua orang tuaku. Walaupun di dalam hatiku ini, aku belum bisa menerima perjodohan ini." Dodi yang mendengar penjelasan Fitri hanya diam, menunduk, lalu berpikir, "Bagaimana kalau kita kabur dari rumah?" Jawab Dodi. "Kalau aku kabur, aku sudah bilang aku tidak mau menjadi anak yang durhaka. Aku ingin berbakti kepada orang tua. Aku ingin mengabdikan hidupku sebagai anak yang bisa menghargai dan menghormati, juga berbakti kepada orang tuaku. Jadi mohon maaf, hubungan kita tidak bisa dilanjutkan. Mungkin ini kali terakhirnya aku bertemu denganmu," ujar Fitri sembari meneteskan air mata dengan Dodi yang sangat tidak terima dengan keputusan itu. Seminggu setelah Dodi diputuskan oleh Fitri,
Dodi dengan beraninya mendatangi dukun untuk meminta bantuan dan untuk mendapatkan mantra yang bisa meluluhkan hati Fitri dan terutama kedua orang tuanya Fitri. Dodi tidak memperdulikan maharnya berapa. Bagi Dodi, yang penting keinginan dia mendapatkan mantra dan mendapatkan Fitri kembali bisa terwujud. Sebuah benda yang diberikan oleh dukun dengan sebuah mantra yang Dodi harus menghafalkannya. Dengan benda pemberian dari sang dukun, setelah seminggu kemudian Dodi mendatangi rumah orang tuanya Fitri. Dodi dengan beraninya mendatangi kediaman Fitri. Padahal Dodi tahu kalau orang tuanya Fitri tidak mengizinkan Dodi untuk datang secara sendiri. Dodi diizinkan datang kalau dengan teman-temannya. Tapi kali ini Dodi merasa yakin, merasa percaya diri dengan mantra yang sudah diritualkan ke benda itu yang akan memberikan petuah atau kemampuan yang dipercaya bisa menaklukkan orang tuanya Fitri dan juga meluluhkan hatinya Fitri agar mau menerima Dodi kembali. Saat Dodi mengetuk pintu rumah, orang tuanya Fitri membukanya dan langsung menyuruh Dodi masuk. "Silakan masuk, Nak. Sebentar ya, Fitri ada di belakang, saya panggilkan dulu." Setelah itu, Fitri datang menghampiri Dodi sembari menanyakan kabar, dan setelah itu mereka berdua ngobrol bersama. Tidak berselang lama, bapaknya Fitri ini mengatakan, "Mohon maaf ya Nak Dodi, Fitri terpaksa saya jodohkan dengan laki-laki lain yang bukan pilihan Fitri. Tapi ini semua dikarenakan permintaan keluarga yang jauh sebelumnya sudah dibicarakan. Sementara Fitri sendiri pun hanya tahu lewat foto, tidak mengenal secara langsung calon suaminya bagaimana. Karena saat ini calonnya Fitri masih di luar negeri, sedang menyelesaikan sekolahnya. Sepulangnya dari luar negeri, dia akan melangsungkan hajat, yaitu menikahi Fitri." Kira-kira kapan pulangnya, Pak?" tanya Dodi secara hati-hati. "Ya kurang lebih setengah tahun lagi," kata bapaknya Fitri. Dodi berpura-pura menerima walaupun hatinya sangat sakit, seperti dihantam bertubi-tubi. Dengan membaca mantra di dalam hatinya dan sembari menggosok-gosokkan benda yang ada di kantong celananya, orang tuanya Fitri tiba-tiba berubah baik dan luluh dengan Dodi yang membuat rasa percaya dirinya semakin tinggi. "Sebenarnya saya juga tidak enak sama Nak Dodi. Kalau memang jodoh pasti tidak akan kemana. Jadi Nak Dodi boleh datang ke sini, tapi mohon maaf datanglah sebulan sekali atau paling cepat 3 minggu. Jangan terlalu sering. Itu pun kalau tidak keberatan," ujar bapaknya Fitri sembari tersenyum. Dodi merasakan kalau orang tuanya Fitri sudah kena mantranya, membuat hatinya Dodi sedikit lega. "Saya mohon maaf, bukannya saya ikut campur soal Fitri sama calon suaminya, tapi Fitri juga sebenarnya mengharapkan kehubungan yang lebih lanjut dengan saya, Pak," kata Dodi dengan percaya dirinya. "Tapi kalau memang niatnya Bapak itu lebih baik dijodohkan, ya itu terserah. Tapi apa Fitri bisa menjalani hubungan dengan orang yang tidak dikenalnya? Bahkan bertemu saja belum. Apa Bapak tidak kasihan dan tidak khawatir akan kedepannya?" Orang tuanya Fitri diam sebentar sembari mencerna perkataan Dodi. Fitri pun memberikan masukan ke orang tuanya sendiri dan juga didengar oleh Dodi. "Benar kata Mas Dodi, kalau saya menikah dengan orang yang tidak saya kenal, apakah Bapak tega melihat saya harus menjalani hubungan keluarga tanpa mengenal satu dengan yang lain? Apakah Bapak tidak mengerti perasaan anak Bapak?" Perkataan itu didengarkan oleh orang tuanya Fitri sendiri. Dodi mendengar perkataan Fitri, tersenyum tipis. Namun respon dari orang tuanya Fitri di luar dugaannya. "Kalau memang baiknya Fitri sama kamu Nak Dodi, ya tergantung gimana nantinya. Saya juga belum tahu. Tapi mohon maaf,
kalau lamaran itu sudah terlanjur saya terima. Walaupun Fitri tahu, tapi tidak secara terus terang. Fitri tahu kalau dirinya akan dilamar oleh calon laki-lakinya. Namun Fitri menerima kalau dirinya akan dijodohkan karena dia ingin menghargai dan berbakti ke orang tuanya. Walaupun secara perasaan saya juga belum tahu bagaimana perasaan anak saya nanti setelah menikah dengan calon suaminya. Setelah obrolan itu, akhirnya Dodi pamitan ke orang tuanya Fitri. Dia pergi meninggalkan kediaman Fitri. Di dalam perjalanan, di dalam hatinya Dodi berseri-seri, seakan-akan senang sekali karena tujuan dan niat dia datang untuk menaklukkan hati dari orang tuanya Fitri, dan juga menaklukkan Fitri itu benar-benar terlaksana dengan baik berkat mantra dari sang dukun. Setelah sampai di rumah, Dodi sendiri mengingat kalau sang dukun ini harus didatangi setiap kali benda itu digunakan agar kesaktian atau tuah benda yang dimantrai itu bisa memberikan efek lebih. 1 bulan setelah Dodi mendatangi dukun yang kedua kalinya dengan membawa mahar dengan jumlah yang lumayan besar, dengan rasa kecewanya, sakit hatinya, ia mengatakan, "Aku tidak akan melepaskan kamu begitu saja, Fitri. Aku akan memperjuangkan kamu sampai benar-benar aku yakin kalau kamu bukan jodohku." Dodi melakukan cara yang keji dengan memelet Fitri, tak memikirkan apa yang akan terjadi ke depannya. Bagi Dodi, yang penting pelet itu bereaksi sesuai apa yang diharapkannya. Dodi menemui Fitri dan menyampaikan, "Aku akan berusaha mendapatkanmu, Fitri. Segala cara akan kulakukan. Aku tak rela kamu bersanding dengan orang lain." Fitri pun menjawab sedemikian baiknya, "Kalau keinginan kamu seperti itu, perjuangkanlah aku. Kalau benar-benar kamu mencintai aku dan mengharapkan aku hidup denganmu, akan kulihat perjuanganmu sampai mana." Jadi, hubungan Dodi dengan Fitri, di balik Fitri yang dijodohkan oleh orang tuanya, Fitri sebenarnya juga mengharapkan kalau Dodi sebagai pendamping hidupnya. Tapi pada kenyataan yang dihadapi Fitri, Fitri harus menuruti keinginan orang tuanya dan harus menerima lamaran dari orang lain. Semenjak saat itu, Fitri dan Dodi komunikasinya sangat terbatas. Setiap kali Dodi datang ke rumah Fitri, orang tuanya selalu menyuruh dan membatasi agar Dodi tidak terlalu lama di rumah Fitri. "Mohon maaf, karena Fitri sudah ada calonnya, jadi kamu tidak diperbolehkan lama-lama di sini. Dan sebenarnya Fitri ini tidak boleh menerima tamu laki-laki yang datang secara sendiri. Kalau kamu mau datang ke sini, ajak teman kamu, jangan sendirian seperti ini. Saya tidak menginginkan ada gosip yang datang dari tetangga-tetangga kalau anak saya Fitri yang sudah dilamar orang lain tapi masih menerima tamu laki-laki lain," ujar orang tuanya Fitri. Semenjak saat itu, Dodi sudah tidak lagi mendatangi rumahnya Fitri. Keadaan Dodi yang sakit hati, putus asa, keadaan Dodi yang benar-benar tidak terkontrol. Dia ingat betul dengan kata-kata yang disampaikan orang tuanya Fitri. Dodi sangat tidak terima. "Lihat saja, aku akan gunakan mantraku yang sangat ampuh agar orang tuanya Fitri dan Fitri sendiri benar-benar luluh kepadaku." Semenjak saat itu, Dodi meminta bantuan ke dukun dengan maksud tujuan agar orang tuanya Fitri bisa takluk dengannya, dan juga agar Fitri mau mengikuti apa yang diinginkan Dodi. Tapi keinginan Dodi itu yang meminta bantuan ke dukun dengan syarat yang harus dibebankan ke Dodi yang sangat besar. Dodi harus mengeluarkan biaya 5 kali lipat dari mahar yang sebelumnya. Ya, inilah yang namanya dukun, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Waktu itu, Dodi tidak berpikir panjang. Hatinya yang sudah dibutakan oleh cinta, Dodi dengan gampangnya mengiyakan apa syarat yang diberikan oleh sang dukun, asalkan tujuan dan maksudnya tercapai. Dodi mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk memelet Fitri.
Dodi diberikan beberapa alat yang harus dibawa saat datang ke rumahnya Fitri dengan tujuan menggagalkan pernikahan Fitri dan menaklukkan hati orang tuanya. Semua gajinya Dodi selama 1 bulan sebagian besar digunakan untuk mahar ke dukun yang harus datang setiap bulannya. Jadi hampir selama 5 bulan itu Dodi datang ke dukun dengan gajinya yang diserahkan sebagian besar ke dukun itu. Dia merasakan dampak dari uang yang diberikan ke dukun. Dodi terlilit banyak hutang ke warung-warung terdekat untuk bisa mencukupi kebutuhan Dodi, karena memang hidupnya masih mengontrak tidak dengan orang tuanya. Setelah 5 kali Dodi datang ke dukun dengan hidup yang seadanya, hal-hal yang tidak disangka-sangka oleh Dodi terjadi. Undangan yang tertera dengan jelas nama Fitri dan calon suaminya. "Maaf nak Dodi, saya kemari mau ngasih ini. Ini undangan pernikahan Fitri. Nanti jangan lupa kamu datang ya," ucap orang tua Fitri dengan raut wajah bahagia tanpa memikirkan perasaan Dodi. Dodi sangat terpukul. "Oh iya Pak, insya Allah saya akan datang." Dengan senyum palsunya, Dodi mengucapkan kalimat itu. Sama sekali tidak menyangka perempuan yang sangat dicintainya akan menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Perjuangan Dodi memelet Fitri selama 5 bulan yang di setiap bulannya Dodi datang ke dukun untuk melakukan ritual, tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Usaha Dodi selama ini sama sekali tidak ada gunanya. Dia mulai bingung, kenapa ini bisa terjadi? Padahal orang tuanya Fitri sudah mulai menerimaku dengan baik. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Ucap Dodi dengan menundukkan kepala dan menitikkan air mata. Keluarganya Fitri menerima dengan baik, tapi di balik kebaikan mereka, ternyata semua itu bohong. Dodi murka terhadap perilaku orang tuanya Fitri karena hanya pura-pura menerimanya. Acara pernikahan yang sebentar lagi akan digelar, Dodi pun meminta bantuan ke dukun. Dia mengatakan, "Pokoknya saya tidak mau tahu, ini undangan sudah ada di tangan saya. Mereka akan melangsungkan pernikahan seminggu lagi. Saya minta tolong sama Mbah Dukun, bantu saya agar pernikahan itu gagal dan tidak akan pernah terjadi." Mbah Dukun yang mendengarkan apa yang diinginkan Dodi, "Saya menyanggupi keinginanmu, tapi ada mahar yang jauh lebih besar," kata Mbah Dukun itu. "Saya akan menyanggupi asal keinginan saya terkabul," ucap Dodi kepada Mbah Dukun itu. Mahar yang jauh lebih besar dan sangat memberatkan Dodi. Dalam tempo waktu 7 hari, Dodi harus menyerahkan mahar yang jumlahnya 10 kali lipat dari gajinya. Dia tidak tahu harus mencari uang itu kemana. Yang dia punya hanya 1 motor yang digunakan untuk bolak-balik bekerja. Karena keinginan Dodi yang menggebu-gebu, hati dan pikiran yang sudah sangat kacau, tanpa pikir panjang, motor itu pun dijual dengan harga yang tidak sesuai. Yang seharusnya sampai laku 20 juta, motor itu dijual hanya 15 juta. Karena waktu yang sudah sangat mepet dengan acara pernikahan Fitri, Dodi tidak rela jika Fitri menikah dengan orang lain. Setelah dia menjual motornya, esok harinya dengan membawa uang yang diinginkan dukun, dan uang itu diserahkan ke sang dukun. Dukun dengan senang hati menerima. "Kamu jangan khawatir, karena kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan dan inginkan. Selama 3 hari, mungkin paling lambat 6 hari, kamu akan mendapatkan Fitri seutuhnya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan pernikahan itu tidak akan terjadi. Kamu percayakan semuanya sama Mbah," kata sang dukun itu menyampaikan ke Dodi. Dodi yang sudah cinta buta dengan Fitri, segala cara akan dilakukan demi mendapatkan pujaan hatinya. 5 hari sebelum acara pernikahan itu dilakukan, Dodi datang ke rumah orang tuanya Fitri. Sesampainya di depan rumahnya, Dodi mengucapkan salam dan dibukakan pintu oleh orang tuanya Fitri. "Silakan masuk ke dalam saja nak Dodi,"
Fitri dipanggil orang tuanya. Ada teman kamu itu di ruang tamu. Saat Fitri sedang berjalan menghampiri Dodi, saat itu orang tuanya Fitri langsung mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan bagi Dodi. Mohon maaf nak, kebetulan kamu datang ke sini. Undangan sudah diterima kamu kan? Kamu sudah tahu hari dan tanggalnya. Nanti di acara pernikahan anak saya berharap lebih ke kamu, agar kamu datang sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Fitri. Dodi yang mendengar perkataan orang tuanya Fitri, lalu berucap, "Iya Pak, insya Allah akan saya usahakan datang." Fitri yang mendengar obrolan itu pun menambahinya sembari memohon-mohon, "Mas Dodi, saya mohon dengan sangat, kalau hubungan kita sudah tidak bisa dilanjutkan, dan inilah kenyataannya, kalau saya harus bersanding dengan pria yang dipilih oleh bapak saya, tapi saya berharap dengan sangat terhadap Mas Dodi. Mas Dodi datang di acara pernikahanku ya." Bagaikan puluhan duri menusuk hatinya. Sungguh sakit sekali, raut wajah kecewa tidak bisa ditutupi Dodi. Dodi menunduk, meneteskan air matanya, merasakan kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, takdir cintanya harus begini. Fitri pun terdiam, memandang raut wajah Dodi yang sangat begitu kecewa. Dia tidak tahu harus bagaimana menyikapi keadaan yang seperti ini. Raut wajah Dodi sangat masam, dengan sekali helaan nafas kasar. Dia mencoba tetap tegar. Fitri sendiri sebenarnya tidak mau dijodohkan, tapi mau gimana lagi, dia harus menuruti keinginan orang tuanya. Dodi langsung bangkit dari duduknya dan berpamitan kepada orang tuanya Fitri. Dodi melangkahkan kakinya menuju ke kontrakan. Dodi hanya bisa pasrah, perasaannya campur aduk hingga air matanya berlinang. Kini Dodi sudah berada di dalam kontrakannya. Dengan pikiran yang kacau, dengan ditemani segelas kopi hitam, Dodi mengingat kembali masa di mana Dodi dan Fitri menjalani hubungan. Kisah asmaranya selama 2 tahun harus berakhir karena perjodohan. Singkat ceritanya, Dodi datang di acara pernikahan Fitri. Dengan berusaha tersenyum dan berusaha tegar, dia berharap mantra yang sudah diritualkan itu akan berjalan dengan semestinya dan acara pernikahan ini tidak akan terjadi. Tapi pada kenyataannya, Dodi harus melihat secara langsung acara pernikahan mantan pacarnya yang sudah bersanding di pelaminan. Manusia mana yang tidak sedih melihat orang yang dicintainya menikah dengan orang lain? Dodi sangat rapuh. Tapi dengan jiwa laki-laki yang tidak boleh terlihat lemah, Dodi datang memberikan selamat untuk Fitri dan suaminya. Saat turun dari panggung pelaminan dengan senyum palsunya, di dalam hatinya Dodi, dia tersadar sepenuhnya walaupun dengan bantuan dukun, walaupun dengan ritual yang dilakukan, tapi kenyataannya kuasa Sang Pencipta tidak bisa ditandingi oleh ritual dan kekuatan gaib lain yang sama sekali tidak bisa merubah takdirnya sendiri dan juga takdirnya Fitri dengan suaminya. Mulai saat itulah Dodi akhirnya mengikhlaskan Fitri yang sudah bersanding dengan laki-laki yang sudah jodohnya. Selesailah cerita ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan sekali-kali melakukan bantuan lewat perdukunan, karena yang terbaik untuk melakukan dan meminta pertolongan yaitu kepada Sang Pencipta, Sang Maha Penolong, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.